Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Alfarisi Usman, NIM 1924152001, Prodi D4 Teknik Elektro, Universitas Negeri Makassar. Ya, di sini saya akan membahas mengenai tentang 20 jenis peralatan distribusi. Ya, nomor 1, tiang listrik besi. Fungsinya yaitu salah satu komponen utama dari konstruksi distribusi saluran udara yang menyangga hantaran listrik beserta perlengkapannya, menyambungkan kabel sehingga dapat sampai ke tempat wilayah yang butuh jangkauan listrik. Adapun keuntungan tiang listrik, satu, dibandingkan dengan sistem hantaran kabel bawah tanah, pemasangan tiang listrik ini lebih mudah untuk dilakukan. Nomor 2, dibandingkan dengan sistem kabel bawah tanah, pemeliharaan maupun penjagaan jaringan tiang listrik ini lebih mudah untuk dijangkau. Kemudian yang ketiga, biaya pemasangan tergolong ke dalam murah. Yang keempat, jika terdapat lokasi yang terganggu, maka akan segera terdeteksi. Yang kelima, mudah dalam memperluas jaringan. Jika ada keuntungan, tentu ada kekurangan. Jadi yang kekurangan tiang listrik, yang pertama, gangguan akan lebih mudah untuk didapat. Yang kedua, pencurian mulai melalui jaringan yang mudah dilakukan. Kemudian tiang beton berfungsi untuk menyalurkan kabel dan mengangkat kabel ke tempat yang tinggi supaya tidak mengganggu kendaraan yang lewat. Kemudian yang ketiga, isolator. Berfungsi isolator dari segi listrik yaitu untuk menyekat suatu penghantar bertegangan terhadap hantaran lain yang bertegangan ataupun tidak bertegangan. Sedangkan fungsi dari segi mekanik yaitu menahan berat dari penghantar kawat, kemudian mengatur jarak dan sudut antara penghantar kawat dan kawat. Kemudian saya akan membahas mengenai tentang pengertian isolator. Listrik adalah bahan di mana muatan listrik tidak dapat lewat dengan bebas, sehingga menjadikannya hampir mustahil untuk menghasilkan arus listrik dengan pengaruh medan listrik. Kebalikan dari material lainnya, semikonduktor dan konduktor yang dapat menghasilkan arus listrik lebih mudah. Kemudian yang keempat, penghantar atau kabel. Berfungsi sebagai penghantar pada teknik tenaga listrik adalah untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik lainnya. Penghantar dalam teknik elektronika adalah zat yang dapat mengantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis kecil. Pada umumnya logam bersifat konduktif. Kemudian yang kelima, saluran transmisi. Saluran transmisi berfungsi untuk menyalurkan tegangan listrik yang dibangkitkan oleh pusat pembangkit tenaga listrik ke pusat beban. Kemudian pengertian dari saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator atau pembangkit listrik sampai distribution station hingga sampai pada konsumer pengguna listrik. Kemudian yang keenam, sebelum masuk ke dalam yang keenam,
Transformator terbagi atas dua jenis, yaitu trafo satu fase dan trafo tiga fase. Nah, di sini saya akan membahas mengenai trafo satu fase dan tiga fase. Jadi yang keenam, trafo distribusi satu fase berfungsi untuk menurunkan gaya listrik dari sisi tegangan menengah menjadi tegangan yang rendah untuk pelanggan. Kemudian yang ketujuh, trafo distribusi tiga fase merupakan tulang punggung dari distribusi daya listrik, baik yang terhubung dengan delta atau star. Ya, jadi pengertian trafo atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 VAC ke 12 VAC ataupun menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Kemudian yang kedelapan adalah auto voltage regulator, regulator berfungsi untuk menjaga voltage listrik agar stabil atau normal. Tegangan yang stabil sangat dibutuhkan untuk peralatan elektronik yang dimiliki. Kemudian meter ekspor atau impor. Merupakan alat menghitung pemakaian energi listrik yang terpasang pada rumah pelanggan PLN dan memiliki fungsi untuk mencatat besar produksi, ekspor, dan konsumsi impor pelanggan. Kemudian yang 10, kWh meter berfungsi untuk menghitung pemakaian energi listrik secara analog yang ditampilkan dalam bentuk digital angka. kWh meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur total energi listrik atau listrik yang dikonsumsi oleh peralatan yang diambil dari energi listrik dari satu daya ke utama di rumah. Kemudian konstruktor berfungsi untuk menganalisis atau memberikan nilai melalui parameter kepada sebuah objek pada saat objek pertama kali diciptakan. Kemudian MCB berfungsi untuk memutus arus listrik menuju arah beban. Untuk memutuskan arus tersebut dapat dilakukan manual maupun otomatis. Pengertian dari MCB adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian instalasi listrik dari arus lebih. Kemudian blok terminal merupakan suatu tempat berhentinya arus listrik sementara yang akan dihubungkan ke komponen yang lain. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan dan mengisolasi. Kemudian tower listrik yang berfungsi yaitu tiang akhir yang berlokasi di dekat gardu induk. Tower ini hampir sepenuhnya menanggung gaya
tarik. Tower listrik adalah sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk mengantarkan listrik ke tempat yang jauh. Kemudian pas button berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja anti-lock, tidak mengunci. Pas button adalah saklar yang berupa tombol dan berfungsi sebagai pemutus atau menyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Suatu sistem saklar tekan pas button terdiri dari saklar tekan start, stop, reset, dan saklar tekan untuk emergency. Kemudian KWH penyangga listrik merupakan tiang yang dipasang pada saluran listrik yang lurus dan berguna untuk penyangga kawat, penghantar, dan perlengkapannya. Gaya yang diderita adalah gaya berat kawat dan perlengkapannya. Tiang penyangga ini berada dalam jalur jaringan dan dipakai dudukan pos pin isolator. Kemudian wire clip berfungsi untuk menahan ujung mata wire rope sling agar tidak terlepas. Kemudian relay berfungsi sebagai saklar elektrik, namun jika diaplikasikan ke dalam rangkaian elektronika, relay merupakan fungsi yang sangat unik, seperti mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan menggunakan bantuan signal tegangan rendah. Relay merupakan suatu peranti yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Susunan paling sederhana terdiri dari kumparan kawat penghantar yang dililit pada inti besi. Kemudian yang ke-19, generator set berfungsi untuk menghasilkan daya listrik alternatif seperti ketika suplai pasokan daya listrik dari industri pembangkit listrik padam atau off, atau keadaan di mana tidak ada pasokan jaringan listrik di daerah tersebut, atau juga biasa digunakan daya listrik tambahan. Generator listrik berdasarkan jenis arus listrik yang dihasilkan. Generator listrik dibedakan menjadi dua macam, yaitu generator listrik alternator atau AC dan generator listrik dinamo DC. Kemudian terdapat dua komponen utama pada generator listrik, yaitu stator bagian yang di dalam dan rotor bagian yang bergerak. Rotor akan berhubung dengan poros generator listrik yang berputar pada pusat stator. Kemudian poros generator listrik tersebut biasanya diputar dengan menggunakan usaha yang berasal dari luar, seperti yang berasal dari turbin air maupun turbin uap. Kemudian yang terakhir adalah PBH-TR, berfungsi sebagai penghubung dan pembagi atau pendistribusian tegangan listrik dari output transposisi tegangan rendah TR ke rel pembangkit
dan diteruskan ke jaringan tegangan rendah melalui kabel jurusan. Ya, itulah tadi materi mengenai tentang jenis peralatan distribusi yang telah saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.